Di sini Caruana bermain sebagai putih dan Aronian bermain sebagai hitam. Permainan dibuka dengan E4, hitam E5, kuda F3, direspon balik dengan kuda C6. Permainan Italia dengan pertahanan 2 kuda. Caruana memainkan gajah talangnya ke C4, modern bishop opening, dibalas oleh Aronian dengan kuda F6, menekan pion pusat putih di E4. Dijawab dengan pion D3, melindungi pion pusat. Hitam gajah E7, persiapan untuk rokade di giliran selanjutnya. Kuda C3 masih dengan perkembangan perwira. Hitam pion D6, memperkuat struktur pion pusatnya. Putih pion A3, menjaga petak B4 yang bisa ditempati kuda hitam. Aronian melakukan rokade. Caruana merespon dengan gajah A2, mengamankan gajah yang sangat aktif menyerang di diagonal raja. Direspon oleh hitam dengan gajah E6, mengajak pertukaran. Ditutup dengan kuda D5, direspon dengan pion A5. Gajah C3 menyelesaikan perkembangan perwira. Hitam gajah D7. Caruana mulai bermain agresif dengan pukul kuda F6 skak. Dimakan kembali dengan gajah. Caruana mulai menyerang sayap raja dengan pion H4. Direspon dengan gajah G4, mengancam kuda, sekaligus membuat pinan terhadap menteri. Menteri ke D2, menambah serangan di sayap raja. Direspon dengan menteri E7. Kuda G5 mulai bermain agresif, dibalas oleh Aronian dengan pion A4, mencoba membongkar pertahanan putih di sayap menteri. Pion F3 mengancam gajah. Gajah lari ke D7, putih rokade panjang, dan permainan ini akan berjalan sangat saling menyerang karena kedua pemain melakukan rokade yang berbeda. Hitam menempatkan kudanya di D4, direspon dengan gajah makan, pion makan, lalu putih pion F4. Dijawab dengan gajah G4, menyerang benteng. Benteng E1. Lalu hitam memainkan pion H5, membuat posisi gajahnya sangat kuat dan strategis. Caruana menggeser rajanya ke B1, direspon dengan benteng A6, mulai siap untuk menyerang. Direspon sama oleh putih dengan memainkan bentengnya ke F1. Hitam raja H8, menghindari pinan dari gajah. Lalu Caruana pion E5, mengajak pertukaran. Pion makan. Setelah itu Caruana kuda makan pion F7 skak. Dibalas saja oleh Aronian dengan benteng makan, karena kuda akan sangat berbahaya ke depannya. Dimakan kembali oleh gajah. Setelah itu Aronian tidak terburu-buru makan gajah. Terlebih dahulu dia memainkan gajahnya ke H4, mengancam benteng. Ancaman diabaikan. Caruana lebih memilih gajah ke C4 karena gajah ini sangat berbahaya dan memiliki posisi yang bagus buat putih. Gajah makan benteng, benteng makan gajah.
Aronian benteng B6 membuat ancaman terhadap lajur B, yang membuat pion A3 sangatlah lemah. Simpel saja, Caruana menggeser rajanya ke A1, Aronian raja H7. Setelah itu, Caruana makan pion dengan benteng E5, hitam menteri H4. Caruana merespon dengan benteng E8, jual beli serangan, dan Aronian merespon dengan benteng F6. Caruana menggerakkan gajahnya ke G8, skat, gajah G6, gajah D5. Aronian memainkan menteri G3, menekan pion F4 2 kali. Gajah E4, skat, gajah menutup, putih benteng E5, menambah tekanan terhadap gajah. Dan apabila gajah pukul gajah, maka benteng G5 skak menteri. Lalu hitam gajah makan gajah. Tapi di sini Caruana memilih benteng pukul gajah dan tidak memilih langkah G5 skak. Hitam pion C5 melindungi pion. Putih raja A2. Hitam kembali memainkan pion B6 dan memperkuat struktur pionnya. Direspon dengan menteri E2. Aronian menteri G4 mengajak pertukaran. Caruana menolak dan menggerakkan menterinya ke F2. Hitam menteri F5. Caruana skak. Menteri G3. Raja H7. Menteri H4 menekan pion H5 yang sejalur dengan raja. Hitam benteng G6, benteng E5, lalu mengancam menteri. Menteri skak F7, raja B1, hitam benteng H6, menambah perlindungan terhadap pion. Caruana merespon dengan pion G3, menteri G6, dan di sini Aronian sudah sangat terdesak. Direspon dengan putih benteng G5 menyerang putih. Menteri E8 dibalas dengan menteri H1. Hitam raja G8, menteri skak. Raja bergeser. Putih benteng E5 menyerang menteri. Aronian kembali mengajak pertukaran dengan menteri G8. Caruana menolak dengan menteri E4, membuat dukungan terhadap benteng agar benteng bisa ke E8, mengancam menteri dan raja. Aronian pun melakukan langkah antisipasi dengan benteng F6 untuk mencegah benteng putih, dan tetapi langkah ini membuat pion di H5 jadi lemah, dan Caruana tidak menyia-nyiakannya dengan benteng pukul pion skak. Benteng menutup. Caruana menggeser kembali bentengnya ke E5. Lalu Aronian kembali ke F6. Setelah itu, Caruana melakukan langkah yang membuat Aronian menyerah dengan benteng E8 mengancam menteri dan raja. Dan apabila permainan dilanjutkan, misal benteng menutup, maka menteri bisa ke H1 skat. Raja tidak bisa kemana-mana dan menteri harus menutup. Lalu benteng hantam benteng skak mat. Dengan kemenangan atas Aronian, Caruana melangkah ke final Champions Bracket untuk menghadapi Hikaru Nakamura. Duel berikutnya akan menjadi ujian besar baginya. Mampukah Caruana mempertahankan momentumnya? Atau akankah Nakamura menghentikannya? Kita nantikan pertarungan seru selanjutnya. Sampai jumpa.